Baik, selamat siang semuanya. Kita masuk lagi ke materi baru, materi terakhir dari semester 1 ini, yaitu interaksi antar partikel. Ya, jadi ternyata senyawa-senyawa ion, senyawa kovalen polar dan nonpolar yang sudah kita pelajari, antara satu senyawa dengan senyawa lainnya mereka dapat berinteraksi dan akan menimbulkan sifat fisika tertentu. Ya, yang pertama, interaksi partikel itu ada apa aja? Ada gaya London, gaya dipol sesaat, dan ikatan hidrogen. Ya, bisa dibaca di sini. Singkatnya gaya London itu adalah interaksi antara molekul nonpolar, gaya dipol itu adalah interaksi antara molekul polar, gaya dipol sesaat adalah interaksi antara molekul polar dan nonpolar. Ya, ikatan hidrogen itu adalah interaksi antar atom H dengan atom FON dari molekul lainnya. Ya. Jadi gaya antar molekul itu memiliki kaitannya dengan sifat-sifat fisika zat. Ada titik leleh, titik didih, dan ada sifat wujud zatnya. Semakin kuat gaya antar molekul atau interaksi antar partikelnya, semakin sulit antar partikel itu untuk putus atau berpisah. Nah, jadi titik didih dan titik lelehnya itu akan semakin tinggi pada umumnya. Kita lihat gaya London dulu ya. Gaya London itu sering disebut juga gaya dispersi. Nah, gaya dispersi ini menghasilkan gaya dipol sesaat dan gaya dipol terimbas. Ya. Jadi gaya London itu terjadi antara molekul polar dan molekul nonpolar dan nonpolar. Ya. Nah, jadi di dalam molekul nonpolar itu kan ada elektron yang bergerak dalam orbital masing-masing atomnya. Nah, elektron yang bergerak itu menyebabkan suatu molekul nonpolar menjadi polar sesaat. Ya karena pergerakan elektronnya, penyebaran elektronnya nggak rata. Jadi kalau saya misalkan punya molekul CO2, dia bisa suatu saat memiliki muatan, tapi sangat bentar. Kayak gitu. Nah, ketika dia berubah menjadi molekul polar, dia memiliki gaya dipol sesaat. Dipol sesaat itu adalah gaya antar polar dan polar. Kenapa disebut sesaat? CO2 ini tidak selamanya jadi molekul polar. Mungkin hanya sepersekian detik. Seperti itu gaya London-nya. Nah, di gaya London ini juga mengakibatkan dipol terimbas. Jadi, ini kan tadi ceritanya ini kumpulan CO2 yang sudah bermuatan ceritanya. Ya. Nah, tapi di sini masih ada CO2 yang belum memiliki muatan. CO2 ini dapat memiliki muatan jika, nih lihat, berdekatan dengan molekul polar CO2 ini. Ya, dia dapat polar karena imbas dari molekul CO2 ini. Ya, jadi dipol sesaat juga dapat mengimbas ke molekul lainnya dan akan mengalami polarisasi yang disebut dipol terimbas. Nah, ingat dipol itu interaksi antara molekul polar dan polar, tapi di sini terimbas karena apa? Karena ada molekul yang polar, tapi polarnya apa ini? Sesaat. Nah, atau disebut juga dipol sesaat. Gitu. Contohnya ya, maaf, jangan contohnya dulu. Jadi kemudahan molekul itu mengalami dipol sesaat itu disebut polarisabilitas, di mana kemampuan molekul nonpolar itu dapat membentuk sesaat dipol atau mengimbas suatu dipol. Nah, polarisabilitas ini berkaitan dengan massa molekul dan bentuk molekul. Jika massa molekul makin besar dan bentuk molekulnya rapi, gaya London akan semakin besar. Contohnya, di sini ada atom radon, massa molekulnya 222 gram.
ada helium, massa molekulnya 4 gram. Pasti kalau kita tahu gaya Londonnya gede di radon. Kenapa? Ya, kan ini. Ya, kenapa lebih gede di radon? Karena massa molekul relatifnya lebih besar. Jadi akibatnya apa kalau gaya Londonnya lebih besar? Titik didih radon akan lebih tinggi. Karena massa molekulnya besar, jadi gaya Londonnya semakin kuat. Ya. Sekarang kita lihat bentuk molekul atau lebih tepatnya geometri molekulnya. Ya. Kita lihat di sini pentana lurus-lurus aja ya, aman tentram. Di sini neopentananya, wah bentuknya nggak karuan. Padahal ini satu senyawa yang sama tapi beda bentuk. Nanti kita akan belajar kelas 11. Nah, titik didih pentana itu lebih tinggi daripada molekul neopentana. Kenapa? Seperti yang tadi dibilang, gaya London semakin besar jika bentuk molekulnya rapih. Ini kan rapih ya. Maka interaksi partikelnya akan semakin kuat. Jadi titik didih titik leleh juga semakin besar. Gitu. Jadi saya salah namain ini. Jadi kenapa sih jangan CO2? Senyawa oksigen, senyawa hidrogen. Kalian pernah melihat dua senyawa ini? Enggak kan ya? Mereka bentuknya gas. Kenapa mereka ini bentuknya gas? Karena titik didih mereka rendah. Kenapa titik didihnya mereka rendah? Karena antar partikelnya hanya memiliki gaya London. Itu harus dipahami. Jadi kebanyakan senyawa-senyawa nonpolar yang sederhana kayak gini, dia pasti bentuknya gas. Karena hanya ada gaya London di antar senyawa nonpolar itu. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan gaya London adalah gaya terlemah dari yang akan kita pelajari. Selanjutnya. Ya. Ini saya benarkan dulu ya. Harusnya gaya dipol aja ini. Jadi, sekarang kita ke gaya yang kedua, yaitu gaya dipol-dipol. Jadi kan tadi kita belajar gaya London, deh. Ingat gaya London hanya untuk nonpolar dan nonpolar. Sekarang ada gaya van der Waals atau gaya dipol-dipol. Di mana di gaya ini melibatkan interaksi molekul polar. Entah polar sama polar, entah polar sama nonpolar. Ya. Jadi kalau di gaya ini molekul itu cenderung menyusun sendiri kutub positif dengan berdekatan dengan kutub negatif. Jadi otomatis nih kalau ada dua molekul polar berdekatan, pasti mereka menyusun diri sesuai dengan kutubnya. Ingat, positif nggak mungkin mau sama positif. Ya. Jadi kesimpulannya di molekul polar, nggak hanya ada gaya dipol-dipol ini, tapi ada juga gaya London. Sementara kalau nonpolar, dia nggak akan ada gaya dipol. Lah Bu, tadi di slide sebelumnya Ibu bahas gaya dipol di gaya London. Gaya dipol di sini diakibatkan oleh gaya London. Aduh. Habis. Seperti itu ya. Jadi nih, lihat di sini. Aseton dan butana tuh punya MR yang sama, 58 gram. MR tuh massa molekul. Namun titik didih mereka berbeda. Lihat di sini aseton lebih besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata aseton ini lebih polar daripada butana. Ya, harusnya kalau ngelihat tadi gaya London ya,
Kalau dilihat dari gaya London, ini mah massa molekulnya sama ya, harusnya gayanya sama dong. Enggak, ternyata di sini nggak hanya ada gaya London, tapi di aseton ini dia juga punya gaya dipol, karena aseton ini jauh lebih polar daripada butana. Seperti itu. Jadi ketika ada air ya, mereka antar air ini dan air ini nggak hanya interaksi gaya dipol, karena kita tahu H2O itu polar, tapi juga ada gaya London. Ya. Sekarang interaksi yang terakhir yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah gaya yang terbentuk antara H yang elektropositif dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Yang pasti ini adalah NOF atau FON, saya ngampal ini. Contohnya kita lihat di sini. Di sini adalah kumpulan molekul H2O. Ikatan hidrogen itu terjadi antara atom H dengan atom FON dari molekul lain. Jadi bukan H dengan O ini. Kalau H dengan O ini dia itu berikatan kovalen. Ikatan hidrogen itu adalah H dari molekul ini dengan atom FON dari molekul lainnya. Molekul lainnya mana? Ini ya. Nah, ini ikatan hidrogen. Nih kita lihat lagi. H ini bisa nggak berikatan hidrogen sama ini? Bisa, karena beda molekul. H dengan atom O. O itu FON ya. H dengan atom O. O itu FON. Dan O ini beda molekul sama dari H yang ini. Nah, ini yang disebut ikatan hidrogen. Ya. Interaksi antara atom H dengan atom F atau O atau N dari molekul lainnya. Jadi kalau saya misalkan punya HF. Nah, ini nih ikatan hidrogennya atom H dengan atom F dari molekul lainnya. Nah, adanya ikatan hidrogen ini menyebabkan lonjaknya titik didih suatu senyawa dalam satu golongan. Kita lihat ya di sini, ceritanya yang merah ini adalah titik didih di golongan 6. Yang HF ini adalah titik didih di golongan 7. Yang NH3 ini adalah titik didih di golongan 5. Lihat, O, F, dan N ini sangat tinggi titik didihnya. Karena apa? Di H2O, HF, dan NH3 ini nggak hanya ada gaya dipol antar molekulnya, tapi ada gaya dispersi dan ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini sangat kuat. Jadi kesimpulannya urutannya, urutannya nggak ketulis di sini. Gaya London itu paling kecil. Ya. Paling besar itu ikatan hidrogen. Makin besar ikatannya, kekuatan ikatannya, makin besar titik-titiknya. Seperti itu, semoga mengerti. Saya kasih contoh-contoh soalnya, silakan langsung dikerjakan latihannya. Terima kasih.